Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya agak jalan-jalan nih, Ya, maaf. silakan. Sebelum mulai lagi, kita ini dulu. Apa tadi? Ustadz Saidah. Ustadz Saya Saidah. agak ini. Mohon maaf, saya turun deh. Iya, boleh Pak. Boleh silakan Ustadz Saidah, kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Nah, oke. Setelah berdiri, kemudian silahkan berpasang-pasangan. Nah, berpasangan tuh berarti cuma dua. Ustaz, dengan yang laki-laki boleh silakan. Sudah? Kalau sudah, silakan. Siapa yang belum dapat pasangan? Tuh. Yang belum dapat pasangan silakan. Oke. Sudah? Baik. Nah, sekarang sudah? Jika sudah dapat pasangan, silakan berhadap-hadapan. Nah, saling berhadapan, oke? Baik. Saling berhadapan. Baik. Nah, kita ada aktivitas, Ustadz Saidah. Kita ada aktivitas. Aktivitasnya adalah kita lakukan secara berpasangan. Caranya adalah kita akan melakukan yang namanya tepukan selamat datang. Nah, Bukan tepuk kinder, bukan. belum benar. Nah, cara tepuknya adalah pertama tepuk satu sendiri. Jadi satu, terus kemudian ke temennya juga satu. Nah, gitu ya. Oke. Ya, jadi tidak selang-seling, tapi langsung satu. Oke, dah. Oke, itu satu. Itu yang pertama. Kita ada 3 gerakan. Jadi satu. Jadi caranya begini. 1, 2, 3, 2, 1. Terus. Jadi nanti alurnya adalah 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 sampai nanti kalau misalnya ada kesalahan, sudah salah nih misalnya tepuknya yang temennya tepuk angin, ya udah mohon untuk langsung duduk gitu. Oke? Urutannya gimana Pak tadi Pak? Urutannya adalah 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 terus begitu. Jadi 1. Oke, dapat. Ya, teman. Kalau nanti ya, hadiahnya nanti kalau nanti baik. Oke. Baik, kita akan lanjut lagi. Sudah pada merah semua? Oke, baik. Ya, kita lanjut. Itu kan tadi sebetulnya adalah salah satu masalah sebetulnya. Gimana caranya supaya bisa tetap bertahan terus saja begitu? Kalau di tempat lain saya lakukan itu dengan cara yang cepat. Jadi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1, terus begitu. Jadi itu dalam waktu yang cepat. Gimana caranya? Akhirnya yang dibutuhkan adalah, ada yang tahu? Konsentrasi, kerjasama, sama fokus, sama cari yang temen sehati. Dan komunikasi, jangan lupa ya. Komunikasi itu ternyata dari bahasa Jawa. Ada di sini yang bahasa Jawa, ada yang dari orang Jawa? Ada? Oke. Komunikasi itu ya dari bahasa Jawa Timur lah. Konmuni nanti tak kasih gitu. Oke, baik. Ini prosedur aplikasinya, pembelajaran berbasis masalah. Ada di sini Ustadz dan Saidah yang dari pagi tidak punya masalah. Ada? Bangun tidur ada yang akhirnya nggak ada masalah. Melek aja masalah gitu kan, dengan beleknya gitu, mohon maaf gitu Ustadz Saidah. Ya, itu sebenarnya, jadi dalam hal ini saya sekedar sharing gitu ya. Saya sebelumnya adalah mentor juga, jadi
sebutannya adalah kalau di sekolahan saya namanya Sekolah Madrasah Internasional Teknonatura. Mungkin ada yang pernah dengar gitu kan. Saya dulu di sana sudah 4 tahun. Jadi sama seperti Ustadz dan Saidah sebagai guru, cuma di sana menyebutnya adalah mentor. Nah, kalau di sini satu kelas 2, di sana juga satu kelas 2, tapi bedanya adalah mentor yang pertama itu dari sains, mentor yang kedua dari psikologi. Nah, jadi selalu begitu. Nah, di sini lebih hebat lagi. Ada yang bisa bahasa Arab gitu kan. Nah, itu jadi ada yang LC gitu ya. Itu dan bahasa Inggris lebih hebat lagi. Kalau di tempat saya bahasa Inggrisnya mereka otodidak. Jadi gimana caranya mereka belajar setiap hari sekolah dari mulai kelas 3 itu sudah bawa laptop. Jadi belajarnya sudah di mana saja. Kami punya satu lokasi itu semuanya full wifi. Gitu. Jadi setengah sekolah alam. Jadi belajar sambil di bawah pohon belimbing kayak gitu. Ya. Dan ternyata di sini lebih keren lagi. Gitu. Kalau di sana, di sini ada pakai seragam ya berarti ya? Apa? Pakai seragam, oke. Di sana nggak ada seragam, jadi bebas memang. Nah, di sana kita menerapkan yang namanya PBM, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, PBL. Kita singkatnya pakai PBL aja ya. Kalau yang nanti di penjelasan berikutnya adalah project based learning. Jadi namanya PJBL. Nah, kalau yang PBL ini memang akhirnya kita coba untuk menerapkan ke siswa gitu ya. Jadi buat nanti Ustadz dan Saidah terapkan dari awal, siapa tadi yang berangkat saja itu sudah punya masalah. Gitu. Ya banyak ternyata. Nah, itu bisa jadi pembelajaran. Begitu. Jadi akan sangat banyak sekali. Kenapa kita perlukan seperti itu? Karena nanti siswa-siswa kita akan hidup di masanya yang boleh jadi itu masanya sangat-sangat berbeda dengan masa kita. Gitu. Coba aja sekarang. Kalau Ustadz Saidah lihat bayi-bayi yang baru lahir, kadang yang pertama dilihat adalah gadget. Kok gadget? Ya, orang tuanya banyak yang akhirnya foto pakai HP. Gitu. Brojol, gitu ya. Lihat, udah difoto pakai HP. Gitu. Makanya jangan heran, anak-anak sekarang itu sudah bisa. Mereka bahkan untuk mengoperasikan yang namanya tablet. Gitu. Saya punya sepupu, itu dia dari lahir memang sudah, bukan dari lahir, dari kecil sudah diberikan oleh orang tuanya, gitu ya, iPad. Nah, dia sudah terbiasa tuh untuk mengoperasikan gitu. Tapi memang sama orang tuanya, sama ipar saya itu sama tantenya itu sudah diprotek iPad-nya. Jadi nggak bisa mengakses hal-hal yang aneh-aneh gitu. Nah, ketika diberikan album foto, tahu ya album foto yang tebel-tebel itu, dia coba untuk nge-pinch. Oh, nggak bisa itu fotonya dibesarkan gitu ya. Dan ternyata itu saja sudah jadi masalah gitu. Boleh jadi kalau dan memang sekarang tinggal di Abu Dhabi. Why you do like that? Gitu. Saya tanya begitu, because I've been a while do like this. Jadi selalu dia kalau misalnya mau lihat gambar, udah dipinch aja. Enggak gitu. Begitu dikasih album foto yang biasa, nggak bisa. Dan dia agak bingung. Gitu. Nah, ini sebuah masalah, gitu kan? Yang akhirnya, oke. Dari hal-hal seperti itu saja bisa kita jadikan pelajaran. Oke, jadi gimana caranya supaya anak-anak itu bisa untuk menghadapi masanya nanti. Nah, ini nanti dibagikan ya, Bu? Ya. Nanti. Jadi prosedurnya yang pertama adalah mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Coba saja nanti setelah Ustadz Saidah masuk, siapa di sini yang tadi pagi datang sudah ada masalah? Gitu. Nah, itu nanti akan banyak tuh.
Gitu, gak apa-apa dikumpulkan saja dulu. Biasanya seperti itu. Kita pengen lihat apa sih yang menurut mereka itu jadi masalah. Oke, yang kedua kemudian membimbing penyelidikan. Oke, kira-kira apa yang membuat hal itu jadi masalah? Jadi terkadang yang sekarang anak-anak sekarang itu kalau misalnya mau sekolah itu kan bajunya kadang sudah disiapkan. Mungkin nanti Ustadz Saidah boleh tanya, adakah siswa-siswanya di rumah yang mohon maaf bahasanya tidak menggunakan khadimat? Gitu. Mereka harus menyiapkan sendiri. Ada nggak? Gitu. Jadi ditanya. Nah kalau misalnya ada, oke, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya di awal, oh ini sangat sulit. Kalau di sini masuk jam berapa sih Ustadz Saidah? 7:30. Oke, 7:30 rumahnya kira-kira sekitar sini lah ya. Yang rumah paling jauh berapa lama jarak tempuhnya? Ada yang pernah tahu? Oh, oke. Kira-kira 1 jam. Adakah siswa yang ada ya? Ada. Oke, dan itu juga biasanya menggunakan kendaraan pribadi ya. Jarang ada yang menggunakan transportasi umum. Nggak ada. Gak ada malah. Nah, Nggak ada aksesnya. ya. Itu juga, kalaupun misalnya diantar dengan menggunakan driver, apa yang terjadi kalau misalnya drivernya nggak masuk? Nah itu bisa tuh dijadikan pertanyaan-pertanyaan, gitu kan? Mencoba untuk menyelidiki, jadi mencoba untuk riset. Jadi sebetulnya coba untuk dikomunikasikan, siswa-siswa kita itu perlu untuk riset. Risetnya kecil-kecilan saja seperti itu, gitu. Misal. Oke, kemudian yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, Yang untuk belajar dari masalah, oke, apa yang bisa kita lihat? Oh, kalau gitu berarti aku harus lebih pagi lagi kalau misalnya tadi tidak ada yang menyiapkan. Baru kemudian diselidiki kira-kira apa yang harus dilakukan kalau misalnya harus lebih pagi. Oh, berarti harus menyiapkan semuanya lebih awal lagi. Bangunnya lebih pagi lagi atau bahkan dari malamnya harus sudah disiapkan. Misalnya begitu. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi dengan adanya problem based learning dan project based learning (PBL dan PJBL) ini diharapkan siswa-siswa itu sudah punya yang namanya kebiasaan untuk menghadapi masalah. Gitu. Kenapa? Karena boleh jadi Ustadz dan Saidah saya kadang suka ketukar ya. Di luar sana masalah itu boleh jadi lebih kompleks dari apa yang dipelajari di sekolah. Gitu. Ada yang namanya grit orang Indonesia, tahu ya grit itu apa? Grit ya, semacam ketahanan atau resilience lah bahasanya yang sekarang, gitu ya. Resilience orang Indonesia, Ketahanan. itu ya, ketahanan untuk menghadapi masalah di orang Indonesia itu lebih tinggi menurut survei dibandingkan dengan Singapura. Kenapa? 6 bulan terakhir di Singapura kasus suicide, kasus bunuh diri itu meningkat sekitar 20%. Gitu. Ya. Karena apa? Mereka tidak terbiasa untuk menghadapi masalah yang ada. Kenapa? Karena terlalu fokus untuk mengejar yang namanya tadi ketika berkarir, oh semuanya based on academic. Semuanya based on academic. Kalau boleh dilihat nanti ada penelitiannya. Sementara gitu ya, di Indonesia kita bahkan menghadapi setiap hari itu masalah. Saya tadi berangkat dari Depok gitu ya. Saya pikir, oh ini pasti akan macet nih. Gimana caranya? Oh masalah nih kalau misalnya kena macet. Akhirnya coba sama teman saya, yuk kita lewat jalan belakang. Oh ternyata justru berlawanan arah dengan orang-orang yang bekerja gitu. Oke. Jadi kita langsung tahu, oh ini solusinya gitu. Ya, jadi grit tadi orang Indonesia lebih tinggi. Kenapa? Karena terbiasa menghadapi masalah, ya, dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Bahkan dengan kemacetan kayak tadi kan,
mau datang ke sini saja itu juga sudah jadi masalah. Justru bersyukur Ustadz Saidah yang kalau misalnya sampai di kelas ketemu sama siswa-siswanya yang manggilnya apa? Sama ya, Ustadz Saidah ya? Gitu ya, Ustadz Saidah saya punya masalah. Wah, itu senang banget harusnya. Apa masalahnya? Gitu, gimana? Boleh diceritakan? Nah, itu. Ya. Oke, kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kalau sudah sampai di sini, semua kita itu memang perlu untuk latihan. Kenapa dimulai dari ini sekolah dasar kan ya, berarti ya? Nah, sekolah dasar itu memang harus punya kebiasaan, harus punya yang namanya terlatih gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Nanti boleh ditanyakan di kelas Ustadz Saidah, di sini siapa yang bisa mengganti kalau misalnya lampu di rumah mati, terus siapa yang bisa ganti? Gitu, ya kan? Coba ke anak-anaknya, ya. Karena kemarin penelitian yang sebelumnya itu ditemukan bahwa siswa-siswa lulusan sekolah dasar itu ketika diminta untuk mengganti lampu saja nggak bisa. Gitu. Karena tidak terbiasa, semuanya dilakukan oleh yang bantuin. Gitu. Semua ada orang-orangnya. Itu juga perlu ditanamkan satu untuk mengganti hal tersebut. Gimana kalau misalnya tidak ada orang? Nah, gitu. Oke. Kemudian tadi udah connect belum? Oh belum. Udah ya? Udah. Di on offin nggak? Nggak sih, udah langsung. Udah. Oke. Nggak di ini loh Pak. Ya. Nah ini adalah penjelasannya, gitu ya. Jadi nanti Ustadz dan Saidah bisa untuk melihat lagi. Ini semua nanti modulnya diberikan. Jadi kira-kira guru dalam hal ini menyampaikan ini ada masalah apa yang harus dilakukan. Boleh jadi kurikulumnya antara sekolah waktu saya jadi mentor dengan yang di sini boleh jadi berbeda. Tapi tadi saya mencari ada dua ya. Di sini menggunakan dua kurikulum ya berarti ya. Satu kurikulum yang Dikbud nasional, ya satu lagi kurikulum sendiri. Itu luar biasa gitu. Nah, gimana caranya supaya siswa-siswa di sini juga ketika bukan tidak terbebani, memang harus terbebani, tapi dengan proper, gitu, supaya tidak overload kan begitu. Ya, jadi ini ada apa yang dilakukan oleh guru, apa yang harus dilakukan oleh siswa, begitu. Balik lagi. Oke, ini tadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi sudah. Nah, kalau saya nggak tahu, kalau di sini Ustadz Saidah anak-anak siswanya terbiasakan melakukan presentasi? Oke. Dan dengan bahasa Inggris ya, tentunya. Oke. Nah, itu ketika itu dilakukan pada saat reguler kah atau occasion?